Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dengan NIM 20201011031141 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian akhir semester hukum waris yang telah saya kerjakan. Yang pertama, pengertian dari legitimi porti berdasarkan pasal 913 KUH Perdata. Legitimi porte adalah hak mutlak, yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut ketentuan undang-undang terhadap mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Sedangkan besarnya bagian mutlak atau legitimi porti bagi anak-anak sah menurut pasal 914 KUH Perdata yaitu yang pertama dijelaskan dalam ayat 1, jika hanya seorang anak sah saja, besarnya setengah dari bagian, jika ia mewaris tanpa wasiat. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa jika hanya 2 orang anak sah saja, besarnya 2/3 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan, jika 3 orang atau lebih anak sah, besarnya 3/4 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat. Kemudian ayat 4 dijelaskan dengan sebutan anak termasuk juga di dalamnya sekalian keturunan dalam derajat keberapapun, akan tetapi mereka hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka gantikan dalam pewarisan, di mana besar legitimi porti adalah sebesar legitimi porti atau hak mutlak orang yang digantikan olehnya. Kemudian pengertian dari hutang persatuan, hutang warisan, dan hutang kematian. Hutang persatuan adalah hutang-hutang yang dibuat oleh dan untuk keperluan atau kepentingan suami istri bersama-sama dan prinsipnya harus dibayar dengan uang harta persatuan. Kemudian, hutang warisan adalah hutang-hutang yang semula merupakan hutang-hutang pribadi si pewaris. Jadi yang dibuat semasa pewaris masih hidup dan sesudah pewaris meninggal disebut hutang warisan. Sedangkan hutang kematian itu sendiri adalah semua biaya-biaya yang berhubungan dengan penguburan pewaris. Jadi hutang kematian berlaku sesudah pewaris meninggal. Jadi aktiva warisan ditambah dengan hibah-hibah lalu dipotong dengan hutang-hutang warisan dan hutang kematian. Kemudian nomor 2 yaitu tentang perbedaan inbrank dan inkorting dari segi subjeknya. Yang pertama, inbrank hanya ditujukan pada ahli warisnya saja, sedangkan inkorting diwajibkan pada siapa saja yang sudah menerima hibah atau hibah wasiat dari si pewaris. Kemudian perbedaan inbrank dan inkorting dari segi pelaksanaannya. Inbrank, yaitu kewajiban inbrank tidak bergantung pada adanya tuntutan dari ahli waris, apalagi tuntutan legitimi porti atau hak mutlak. Sedangkan dalam inkorting, apa yang merupakan kewajiban tidak dipotong, tetapi diperhitungkan dengan apa yang sudah diterima sebagai hibah dari pewaris. Kemudian yang nomor 2B, mengenai soal waris tentang inbrank. Bahwa ada seorang pewaris, yaitu ayah, meninggalkan 4 ahli waris, yaitu anaknya yang pertama B, C, D, dan E. Kemudian pewaris, yaitu A, pernah menghibahkan hartanya sebesar atau warisannya sebesar 5 juta kepada E. Kemudian warisan yang ditinggalkan untuk ahli warisnya yaitu sebesar 12 juta rupiah. Maka bagian masing-masing dari ahli waris yang pertama yaitu karena ahli warisnya ada 4, maka 1/4 dikali dengan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu 12 juta. Maka hasilnya sama dengan 3 juta. Maka setiap ahli waris yaitu B, C, D, dan E mendapatkan 3 juta rupiah. Kemudian karena E menerima warisan sebesar 3 juta rupiah, yaitu sebagai warisan, dan 5 juta sebagai hibah yang pernah diberikan dari pewaris terhadapnya, maka jika dijumlah sebesar 8 juta. Maka untuk meratakan harus dilakukan inbrank terhadap E, di mana harta warisan sebesar 12 juta rupiah tadi ditambah dengan 5 juta rupiah sebagai hibah yang pernah diberikan E, sehingga menjadi totalnya 17 juta rupiah. Kemudian, karena ahli warisnya ada 4, yaitu B, C, D, dan E, maka
masing-masing mendapatkan seperempat dikali 17 juta rupiah sama dengan 4.250.000. Sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan 4.250.000. Karena E di sini pernah mendapatkan hibah, maka 3 jutanya sebagai warisan, sedangkan 1.250.000 sebagai hibah. Hal ini indeng dilakukan agar setiap ahli waris mendapatkan bagian harta warisan yang sama dan merata. Kemudian, nomor 3 yaitu ketentuan bagian ahli waris menurut surat An-Nisa ayat 11. Yaitu diatur, pewaris adalah orang tua, bapak, dan ibu. Sehingga ahli warisnya adalah anak-anak dengan perbandingan anak laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. Yaitu harta warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki yaitu dengan perbandingan 2, dan harta warisan diberikan kepada anak perempuan yaitu 1. Hal ini dikarenakan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar karena anak laki-laki yang mencari nafkah, sehingga anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada bagian dari anak perempuan. Kemudian, apabila jika ada 2 anak perempuan lebih, maka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan, jika 1 anak perempuan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan apabila 2 orang anak perempuan saja yang mendapatkan 2/3 bagian. Kemudian, jika pewaris adalah anak, ahli warisnya yaitu orang tua, yaitu bapak dan ibu. Masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, jika mempunyai anak. Jika pewaris tidak mempunyai anak, maka ahli warisnya adalah orang tua, bapak, dan ibu saja. Maka, ibu mendapatkan 1/3 bagian dari seluruh harta yang ditinggalkan, sisanya bapak, yaitu 2/3. Jika pewaris mempunyai beberapa saudara, maka ahli warisnya adalah ibu dan beberapa saudaranya. Ibu mendapatkan 1/6 dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, jika pewaris memiliki beberapa saudara. Kemudian, ketentuan bagian ahli waris menurut surat An-Nisa ayat 12. Yaitu jika pewaris istri, maka ahli warisnya adalah suami. Maka suami mendapatkan setengah jika istri tidak mempunyai anak, dan suami mendapatkan 1/4 bagian jika istri mempunyai anak. Kemudian jika pewarisnya adalah suami, maka ahli warisnya adalah istri. Sehingga istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak mempunyai anak, dan istri mendapatkan 1/8 jika suami mempunyai anak. Kemudian pewaris yakni laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara seibu. Maka ahli waris adalah seorang saudara laki-laki yang seibu atau seorang saudara perempuan seibu. Maka bagiannya yaitu 1/6. Kemudian jika ahli waris adalah lebih satu saudara seibu, maka bagiannya 1/3, yaitu bersekutu atau bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, ketentuan bagian ahli waris menurut surat An-Nisa ayat 176. Yaitu pewaris adalah saudara, tidak mempunyai anak, maka ahli waris adalah saudara perempuan tunggal sekandung atau sebapak. Seorang saudara perempuan tunggal mendapatkan setengah bagian. Ahli waris adalah saudara laki-laki sekandung atau sebapak. Seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak. Kemudian, pewaris adalah saudara jika tidak mempunyai anak. Ahli warisnya adalah 2 saudara perempuan mendapatkan 2/3 bagian. Saudara laki-laki dengan saudara perempuan dengan perbandingan 2:1, yaitu lebih banyak saudara laki-laki dibandingkan saudara perempuan. Kemudian, berikut ini merupakan bagian dari soal hukum waris Islam. Yang pertama di sini, seorang pewaris telah meninggal dunia dengan memiliki 1 orang istri dan 1 orang ibu yaitu A, dan memiliki 2 anak perempuan yaitu C dan D. Sehingga ahli waris yang ditinggalkan yaitu ibu, A, istri, B, 2 anak perempuan C dan D. Dengan harta waris yang ditinggalkan yaitu 24 juta rupiah. Sehingga bagian dari ahli waris yaitu istri 1/8 karena di sini istri memiliki seorang anak, kemudian 2 anak perempuan C dan D yaitu 2/3 dan ibu dengan bagian 1/6. Kemudian asal masalahnya 24 dikali 1/8 sama dengan 3, dan 24 dikali 2/3 sama dengan 16, dan 24 dikali 1/6 sama dengan 4. Dan jika 3, 16, dan 4 dijumlah sama dengan 23, maka ini ROT, yaitu kurang dari akar asal masalahnya, yaitu 24. Sehingga penyebutnya menggunakan 23.
maka yaitu istri 3/23 dikali 24 juta rupiah sama dengan 3.130.434 rupiah. Kemudian dua anak perempuan yaitu C dan D 16/23 dikali 24 juta rupiah maka sama dengan 16.695.652 rupiah. Kemudian 4/23 dikali 24 juta sama dengan 4.173.913 rupiah. Maka jika di total yaitu 24 juta rupiah. Maka harta warisan telah terbagi sama rata. Kemudian yang nomor 4 yaitu mengenai pengertian sistem kekerabatan dalam hukum waris adat. Yang pertama yaitu sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Daerah yang menganut sistem patrilineal yaitu Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Baru, Seram, Nusa Tenggara, Irian. Ahli waris dalam sistem hukum adat waris di sistem patrilineal adalah yang pertama anak laki-laki. Seluruh harta pencaharian dan pusaka. Apabila anak laki-laki meninggalkan istri dan anak, maka harta pusaka tetap dipakai selama hidupnya. Yang kedua anak angkat. Kedudukan anak angkat sama dengan anak laki-laki, berhak atas harta pencaharian, sedangkan untuk harta pustaka anak angkat tidak berhak. Ayah dan ibu serta saudara kandung pewaris, jika anak laki-laki tidak ada. Kemudian keluarga terdekat. Apabila anak laki-laki kandung, anak angkat maupun saudara sekandung pewaris dan ayah ibu tidak ada. Dan yang terakhir yaitu persekutuan adat, apabila ahli waris yang di atas tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Daerah yang menganut sistem matrilineal yaitu Minangkabau, Enggano, dan Timor. Kemudian sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau garis dua sisi, bapak dan ibu, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Daerah yang menganut yaitu Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Ahli warisnya yaitu sedarah, yaitu anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Dan ahli waris tidak sedarah yaitu anak angkat, janda, atau duda. Berikut ini merupakan soal dari hukum waris adat. Yang pertama di sini seorang ayah, seorang suami atau ayah atau suami pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ahli waris yaitu C, D, E, dan F. Yaitu C dan D dua anak laki-laki, E dan F adalah dua anak perempuan. Kemudian harta asal adalah kebun kelapa sawit senilai 1.100.000.000, toko minimarket senilai 400. Sedangkan harta asal dari istri yaitu B, yaitu terdiri dari rumah 250 juta, mobil 200 juta, dan perhiasan 75 juta dengan harta gonogini yaitu 900 juta rupiah. Maka ahli warisnya yaitu apabila pada Jawa dan F. Sehingga harta warisnya yaitu yang pertama 1.100.000.000 yaitu kelapa sawit, dan toko minimarket 400 juta rupiah ditambah 2 unit mobil sebesar 300 juta rupiah beserta dengan harta gonogini antara pewaris yaitu A dan istri yaitu B sebesar 900 juta rupiah dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 450 juta rupiah. Kemudian jika ditotal jumlahnya sebesar 2.250 juta rupiah. Maka pembagiannya yaitu 1/4 karena ahli warisnya di sini ada 4 yaitu C, D, E, dan F, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sehingga mendapatkan hak yang sama, maka pembagiannya 1/4 dikali 2.250 juta rupiah sehingga masing-masing mendapatkan yaitu C 562.500.000, D 562.500.000, E 562.500.000 rupiah, dan F 562.500.000 rupiah. Kemudian apabila Batak, maka ahli warisnya C dan D karena menganut sistem patrilineal, yaitu yang mendapatkan ahli waris hanya dua anak laki-laki yaitu C dan D. Sehingga harta warisnya yaitu yang pertama harta asal dari
pewaris, yaitu A, di mana terdiri dari kebun kelapa sawit, yaitu 1.100.000.000 ditambah dengan toko minimarket sebesar 400 juta, dan 2 unit mobil, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Ditambah dengan harta gonogini antara A dan B, yaitu 900 juta rupiah. Kemudian harta asal dari istri atau B, yaitu rumah senilai 250 juta rupiah, dan mobil sebesar 200 juta rupiah, serta perhiasan yaitu sebesar 75 juta rupiah. Dan jika dijumlah yaitu 3.225 rupiah. Maka pembagiannya yaitu karena ahli warisnya ada 2, C dan D, maka masing-masing mendapatkan setengah dikali 3.225 rupiah. Sehingga jika dibagi 2 hasilnya 1.612.500.000 rupiah. Maka masing-masing yaitu C mendapatkan 1.612.500.000 rupiah dan D mendapatkan 1.612.500.000 rupiah. Kemudian berikut ini merupakan perbedaan antara hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek sumber hukumnya. Jika hukum waris barat menggunakan KUH Perdata, dan jika hukum waris Islam menggunakan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan jika hukum waris adat menggunakan adat atau kebiasaan serta jurisprudensi. Kemudian dari aspek sistem kewarisan, jika hukum waris barat yaitu bilateral dan individual, jika hukum waris Islam sistem kewarisannya yaitu bilateral dan individual, sedangkan jika hukum waris adat menggunakan bervariasi. Kemudian, dalam aspek terjadinya pewarisan karena, jika hukum waris barat terjadi karena ab intestato dan testamenter, jika hukum waris Islam terjadi karena adanya hubungan darah dan adanya perkawinan, sedangkan hukum waris adat terjadi karena adanya hubungan darah, adanya perkawinan, dan adanya pengangkatan anak. Kemudian, dari aspek perbedaan agama, jika hukum waris barat, apabila berbeda agama, maka akan tetap mendapatkan warisan. Jika dalam hukum waris Islam, jika terjadi perbedaan agama, maka ahli waris tidak mendapatkan warisan. Sedangkan dalam hukum waris adat, apabila terjadi perbedaan agama, maka ahli waris akan tetap mendapatkan warisan. Kemudian dari aspek tanggung jawab ahli waris. Dalam hukum waris barat, ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan. Sedangkan hukum waris Islam, ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan. Sedangkan hukum waris adat, ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan. Kemudian bagian laki-laki dalam hukum waris barat, yaitu bagian laki-laki dan perempuan adalah sama atau tidak dibedakan, sedangkan dalam hukum waris Islam, bagian anak laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu 2:1. Hal ini dikarenakan laki-laki lebih banyak karena tanggung jawab laki-laki lebih besar, yaitu menafkahi anggota keluarganya. Sehingga laki-laki mendapatkan perbandingan yang lebih besar, yaitu 2:1. Sedangkan dalam hukum waris adat, yaitu bagian laki-laki dan perempuan adalah sama dan tidak ada perbedaan. Kemudian, dari aspek bagian ahli waris tertentu, jika hukum waris barat, maka anak angkat tetap mendapat warisan, akan tetapi dalam hukum waris Islam ada beberapa bagian, yaitu dawil furud dan asobah. Jika dawil furud, ketentuannya sudah diatur dalam Al-Quran, yaitu setengah, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. Serta ada aturan mengenai asobah. Jika hukum waris adat, tidak ada bagian tertentu. Kemudian dari aspek pembatas wasiat, jika hukum waris barat, wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wanita, yaitu ada bagian mutlak, sedangkan dalam hukum waris Islam, wasiat maksimum 1/3 dari harta peninggalan dan tidak boleh melebihi dari 1/3. Sedangkan dalam hukum waris adat, yaitu wasiat dibatasi dan sampai mengganggu kehidupan anak. Demikian presentasi saya mengenai jawaban ujian akhir semester hukum waris Perdata 3 yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.